banyak keajaiban di Mesir ketika mau membawa orang ya, Israel itu keluar dari Mesir itu kan melakukan banyak mukjizat ya, banyak apa seperti air menjadi darah, apa segala macam itu ya. Nah, ahli-ahli sihir ini juga yang apa tuh menunjukkan bahwa mereka pun bisa kok gitu kan. Tapi pada akhirnya katanya kebodohannya tuh kelihatan gitu ya, bahwa sesuatu yang tidak baik itu kelihatan kalau walaupun mereka bisa melakukan mukjizat tapi di dalamnya itu nggak ada kuasa Tuhan. Jadi kebodohan itu kemudian akan kelihatan katanya gitu. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita bisa pelajari ya dari apa yang kita baca tadi gitu tentang itu ya. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius ini, Bapak Ibu juga mungkin ada ya, di zaman sekarang juga itu bukan sesuatu yang nggak ada gitu, ada ya. Tapi saya tidak bermaksud bahwa kita mempelajari ini untuk kemudian membuat kita mengamat-amati orang lain dan menjadi hakim atas orang lain, enggak ya. Bukan itu tujuannya Bapak Ibu. Tapi yang saya rindukan adalah bahwa ketika kita mempelajari firman Tuhan yang tadi kita baca itu, kita bisa melihat ke dalam diri kita sendiri gitu ya. Seperti apa kita ini beribadah kepada Tuhan. Sejauh apa sih ibadah-ibadah yang kita datangi, firman Tuhan yang kita dengar itu sudah berpengaruh dalam kehidupan kita. Ya, jadi kita nggak perlu menghakimi orang lain. Oh, si itu masih begini. Oh, si itu seperti ini, enggak. Tapi coba kita lihat ya, ketika kita baca daftar semua dosa yang tadi Paulus katakan tadi itu, kita lihat gitu loh ke diri kita sendiri. Seperti apa sih ya perjalanan kita beribadah kepada Tuhan yang mungkin ada yang sudah puluhan tahun, ada yang sudah belasan tahun, itu memberi pengaruh dalam kehidupan kita. Adakah dia merubah kita atau kita tetap sama? Ketika kita mulai mengenal Tuhan sampai hari ini sudah bertahun-tahun kita mengenal Tuhan, kita masih sama seperti dulu gitu, nggak ada yang berubah. Nah, kalau itu terjadi Bapak Ibu dalam kehidupan kita, maka kita nggak ada bedanya dengan orang-orang yang tadi Rasul Paulus katakan, bahwa kita ini beribadah tapi cuman tubuh kita aja yang hadir di tempat ibadah. Apa yang kita dapatkan itu tidak ada gunanya bagi kita. Tidak ada satu hal pun yang terjadi dalam kehidupan kita yang baik dengan hadirnya kita di setiap ibadah itu. Makanya kita sama dengan orang-orang tadi ini ya. Kalau istilah kasarnya disebut apa? Munafik. Kelihatan aja bagus, kelihatan aja rajin, tapi dalamnya sebetulnya busuk. Cara hidupnya nggak ada yang berubah dengan dia rajin datang beribadah, dengan dia rajin dengar khotbah di mana-mana mungkin gitu ya.